Halo, Bu Ririn? Iya, terus saya udah ngontak Pak Alam. Katanya nanti Pak Alamnya lagi nyari dulu buat jadi hostnya, katanya teh. Ya, gimana Bu? Berarti di pending dulu tak buat yang jam sekarang. Berarti saya sama Bu Endah juga nunggu hostnya gitu. Hmm, bisa jalan aja gitu ya. Bu Endah siap? Iya, belum sama belum sama sekali juga Bu. Hmm, oke deh. Iya, berarti tunggu koordinasi Ibu dulu aja gitu ya? Balik Bu. Halo? Ya. Ya. Halo, udah. Ya, terima kasih Bu Ririn dan Bu Enda atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tampilan slide-nya muncul nggak Bu Enda di situ? Oh, berarti udah muncul ya. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, meskipun dengan keadaan yang seperti ini. Di sini saya berkesempatan menjadi presenter untuk membawakan satu materi, dan topik yang saya angkat adalah terkait sains, teknologi, engineering, matematik, dan diorama. Adapun kenapa topik ini yang saya angkat, ini istilahnya flashback, karena STEM ini juga kebetulan mulai saya kenal ketika menempuh pendidikan strata 1, dan ini menjadi salah satu penelitian, dan saya coba hubungkan ini dengan tugas yang diinstruksikan di Insan Kamil, di SDIT Insan Kamil, yaitu membuat diorama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan ini cukup menjadi pembuktian bahwa diorama ini merupakan suatu karya hasil siswa yang bisa dikerjakan dari kelas 1, dari kelas rendah sampai kelas atas. Makanya mengapa proyek yang diangkat ini diorama. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Dasar dari hadirnya STEM di dunia pendidikan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran terpadu, ini kita kaitkan dengan tuntutan revolusi industri. Kita tahu sendiri bahwa revolusi industri ini adalah suatu perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh manusia, tentunya untuk mempermudah segala bentuk aktivitas manusia, yang semakin ke sini kita lihat sendiri sangat-sangat mengandalkan teknologi. Dan perkembangan revolusi industrial ini lahirnya sejak tahun 1700-an, tepatnya tahun 1784. Ini dikenal dengan industri 1.0 atau 1.0, di mana pada revolusi industri ini manusia sudah melakukan penemuan terkait mesin uap. Tenaga manusia dan tenaga hewan ini sedikit terminimalisirkan dengan ditemukannya teknologi mesin uap atau mesin tenun. Namun meski begitu, tetap selalu ada positif dan negatifnya dari teknologi yang ditemukan ini. Salah satu dampak negatif yang ditemukannya adalah kita tahu sendiri kalau mesin uap itu kan menggunakan batu bara dan lain-lainnya, dan tentunya itu akan mengeluarkan dampak polutan yang luar biasa. Selanjutnya pada tahun 1800-an ditemukan lagi di dunia industri itu adalah permesinan. Permesinan ini awalnya adalah ditemukannya energi listrik. Nah, energi listrik ini sebagai pengganti dari energi otot manusia dan sebagai pembaharuan dari energi uap yang sudah ditemukan di industri 1.0 sebelumnya. Hanya saja pada tahun 1870 ini, meskipun sudah ditemukan pembaruan energi listrik, hambatannya berada pada energi transportasi yang belum mendukung. Artinya listrik sudah ada, cuman bagaimana caranya listrik itu digunakan, disebarluaskan, yakni melalui sarana transportasi, itu belum ada pembaruan. Sehingga pada tahun 1900-an meningkat lagi ke industri 3.0. Nah, ini adalah abad informasi, dikenal dengan abad informasi, di mana manusia menemukan teknologi untuk bergerak sekaligus berpikir secara otomatis, atau yang lebih dikenal dengan komputer. Nah, pengendali utama dari komputer ini sangat diandalkan pada industri 3.0, sehingga yang namanya tenaga manusia dan tenaga hewan itu hampir jarang sekali digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Meningkat lagi ke abad 20 sampai abad 21 sekarang ini adalah industri 4.0. Ini sudah lumrah yang kita dengar. Industri 4.0 ini cyber fisikal, dikenali dengan cyber fisikal. Artinya menyatu padukan atau mengkolaborasikan antara sarana-sarana fisik dengan dunia cyber atau dunia maya. Cyber ini kaitannya dengan internet atau teknologi. Contoh kasusnya sekarang bisa kita temui adanya Gojek, Grab, tanpa manusia melakukan banyak aktivitas dengan anggota tubuhnya atau dengan alat transportasinya, semuanya bisa didapatkan dengan mudah
tentunya dengan dampak dengan nilai-nilai positif yang dihasilkan dari industri 4.0 ini. Jadi kesimpulannya pada industri sekarang ini kita dituntut nih gimana caranya mengkolabkan antara fisik atau transportasinya atau benda-benda matinya dengan jaringan internet agar tujuannya satu, yaitu lebih mempermudah lagi kegiatan manusia. Selanjutnya, berdasarkan dari tuntutan revolusi tersebut, kaitannya dengan pendidikan adalah kita bahas terkait spesifikasi kurikulum yang digunakan di Indonesia. Yang pertama terkait Kurtilas dulu. Nyata sih kaitannya perkembangan revolusi dengan Kurtilas. Kurtilas ini kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran yang dikenal dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu terdiri dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, sampai meng-create atau mencipta. Nah, kurikulum 2013 ini kalau kita telaah lebih dalam lagi, ini merupakan suatu rangkaian dari mulai tahap yang paling bawah, tahap yang paling mendasar, atau mulai dari mengamati, sampai bagaimana peserta didik mampu membuat sesuatu. Artinya kan ini merupakan suatu langkah sistematis dari bawah ke atas. Nah, kurikulum 2013 ini juga sesuai dengan standar pendidikan internasional atau hasil penelitian terdahulu yang kita kenal dengan taksonomi Bloom yang revisinya. Taksonomi Bloom yang revisinya itu tingkatan paling atas adalah meng-create atau mencipta setelah siswa melakukan tahapan-tahapan 6 tahapan di bawahnya. Nah, ini Kurtilas ini sudah meliputi itu. Nah, selanjutnya gimana nih dengan KTSP 2006? Apakah tepat juga digunakan saat ini di industri 4.0 ini? Kalau kita lihat dari karakteristiknya KTSP 2006, yang pertama ini bersifat langsung pembelajarannya, langsung tatap muka atau komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Kemudian setiap materi yang disampaikan ini bersifat konseptual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dihadapi atau permasalahan lingkungan sekitar yang kita lihat bersama. Dan semua materi pembelajaran itu dikemas berawalnya itu startnya itu dari berbasis masalah dulu. Masalah apa yang mau dibahas, apa solusinya, lalu dibuatkan solusinya. Setelah itu dievaluasi. Dan yang terakhir adalah dalam membuat proyek berbasis masalah ini, peserta didik dituntut untuk berkooperatif atau bekerja sama. Perbedaannya kalau kita lihat secara filosofis dari Kurtilas dan KTSP ini, kalau Kurtilas ini menjawab industri 4.0 ini dengan ciri khasnya yang bertahap atau yang sistematis, jadi berupa langkah-langkah. Sementara kalau KTSP 2006 ini menjawab industri 4.0 ini dengan karakteristik yang terpisah-pisah. Ya kan kita bisa lihat nih, langsung, konseptual, berbasis masalah, kooperatif, itu keempatnya ini bukan merupakan suatu langkah atau bukan suatu proses, tapi merupakan ragam cara yang bisa dimodifikasi oleh kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita satu padukan antara KTSP dengan Kurtilas, ketercocokannya, jawabannya adalah jelas sangat cocok, karena keduanya ini sama-sama berbasis masalah. Berawal dari masalah atau lebih dikenal dengan inquiry. Inquiry discovery. Inquiry ini sifatnya lebih luas. Inquiry ini berawal dari discovery. Nah, kalau bedanya, discovery ini berawalnya dari masalah dulu, dari masalah, kemudian langsung ke pembahasan apa nih yang harus dilakukan, solusi apa. Sementara kalau inquiry ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Aktivitas siswa mulai dari mengamati, menanya, sampai membuat sesuatu itu benar-benar diproyeksikan dalam satu kerangka pembelajaran yang sistematis. Ya, jadi kesimpulannya sampai saat ini adalah KTSP dan Kurtilas ini keduanya adalah kurikulum yang sinkron, yang kongruen dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Sekarang dikaitkan dengan STEM. Nanti kita akan hubung-hubungkan di akhir pembahasan. Apa itu STEM dan bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, STEM ini diartikan sebagai proses pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari
maupun kehidupan profesi. Ini diambil dari National STEM Education Center tahun 2014. Artinya begini, kalau misalnya kita berangkat dari PJBL itu kan berangkat dari awal mulanya dari masalah. Carilah suatu permasalahan yang sekiranya dapat peserta didik kaitkan dengan bidang sainsnya apa, teknologinya apa, engineering apa, dan matematisnya apa. Nah, cakupan si sains, teknologi, engineering, dan matematik ini tidak seluas kelas mahasiswa. Ya, karena yang dibahas di sini ada kelas tingkat sekolah dasar, maka cakupan STE dan M-nya ini dibuat sederhana. Yang penting memiliki nilai atau memiliki ciri-ciri dari IPA-nya apa, ciri-ciri matematiknya apa, ciri-ciri mesinnya apa, seperti itu. Selanjutnya analisa aplikatif STEM. Kita bahas dari masing-masing nilai STEM ini apa sih sainsnya gitu, apa sih engineeringnya. Yang pertama dari sainsnya. Sainsnya ini dideskripsikan sebagai suatu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Nah, satu itu ya dari sainsnya. Berarti nanti kalau bikin proyek, anak-anak itu harus tahu mana nih letak yang harus anak-anak ukur. Nilai-nilai sainsnya di sebelah mana, panjang pendeknya berapa. Kemudian yang kedua, engineeringnya adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomi dan ramah lingkungan. Ini terlalu luas untuk diterapkan ke sekolah dasar. Meski begitu, masih kita bisa aplikatifkan pada proyek yang kita tugaskan ke anak-anak. Misalnya dalam nilai engineering ini, anak itu membuat layang-layang. Nah, layang-layang itu kan terdiri dari 2 batang bambu dan 1 kertas. Nah, ketika dirangkai itu akan menjadi suatu sistem atau akan menjadi suatu alat. Meskipun bukan mesin namanya, tapi yang tadinya berawal dari bambu, ketika dirangkai menjadi suatu bentuk yang baru bernama layang-layang, berarti di situ sudah ada nilai-nilai engineering-nya. Kemudian dari teknologi, inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nilai teknologi ini adalah sejauh mana proyek tersebut dapat digunakan. Jadi nanti proyek itu tidak hanya sebatas memiliki nilai estetisnya saja, tidak sebatas pajangan saja. Dibuat, dipraktikkan, selesai, tidak sebatas itu. Namun harus ada nih nilai teknologinya. Artinya ini alat ini yang dibuat anak ini, proyek ini nantinya akan digunakan untuk siapa, digunakan untuk apa, dan bagaimana cara membuatnya. Dan yang terakhir, matematis. Nilai matematis ini kalau secara sederhana rumusnya, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan. Oh, IPA-nya ini tentang ini, engineering-nya hitungan-hitungan mengukur panjang batang bambu. Nah, itu sudah termasuk pada nilai matematis dalam STEM. Itu analisa aplikatif STEM dan contoh sederhananya. Selanjutnya karakteristik pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Nah, kita ulas ke belakang terkait pembahasan tadi dalam Kurtilas dan KTSP. Kalau karakteristik pendekatan STEM yang pertama ini STEM berada dalam satu pokok pembahasan. Jadi dulunya STEM ini berangkat dari Amerika. Dari Amerika ini digunakan untuk menghadapi tantangan industri di negara tersebut. Yang selanjutnya semakin ke sini semakin mengalami perkembangan dan ditiru oleh negara-negara di benua Eropa dan benua Asia lainnya. Karena dikatakan berhasil meningkatkan keturutsertaan atau ketertarikan masyarakat terhadap dunia ke-STEM-an ini. Kalau dulunya sebelum adanya perspektif STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematis ini berada dalam spot-spot yang terpisah-pisah. Siapa yang peminat sains ke room sains, yang minat teknologi ke room teknologi. Nah, untuk meningkatkan itu, maka dibuatlah suatu pembaharuan untuk mengaitkannya dalam salah satu bentuk pembelajaran yang baru yang dikenal dengan STEM ini. Jadi STEM ini dalam satu pokok pembahasan. Yang kedua, konseptual. Mulai dari segi sejarahnya, penerapannya sampai saat ini, STEM ini didasarkan pada kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apa yang manusia butuhkan harus solusinya itu harus dibuat sesimpel mungkin,
seringkas mungkin. Nah, itu berdasarkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Misalnya manusia pengen minuman yang dingin, pengen es batu. Nah, konstektualnya itu ya ditemukannya kulkas itu konstektualnya berdasarkan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sesuai tuntutan revolusi industri 4.0. Tadi sudah dibahas terkait tuntutan industri 4.0 ini bahwa dia pengen generasi yang mampu membaca situasi atau mampu satu padukan teknologi fisik seperti kendaraan, transportasi, komputer dengan jaringan cyber atau jaringan internet. Yang keempat, ciri khasnya adalah model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini kuncinya. Dari yang tadi kita kaitkan dengan Kurtilas dan KTSP, yang keduanya sama-sama menerapkan PJBL, ternyata karakteristik dalam STEM ini juga pembelajarannya berbasis proyek. Jadi artinya ada bentukannya. Dari hasil pembelajaran STEM ini ada bentukannya. Peserta didik mau menghasilkan apa. Yang kelima, SDM sesuai kecakapan ABA 21, serta melatih soft skill dan hard skill. Kalau yang kelima ini sudah jelas ya, sama juga sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan melatih soft skill dan hard skill. Kenapa? Karena peserta didik ini harus mampu berkomunikasi yang pertama dengan soft skill-nya. Bagaimana peserta didik mampu membuat konsep. Misalnya, mau membuat kincir angin. Sebelum adanya muncul ide kincir angin, tentunya peserta didik membuat konsep dulu nih. Alat apa yang cocok untuk mendatangkan angin, untuk mendatangkan tenaga dari angin? Oh, jawabannya kincir angin. Selanjutnya dirinci juga nih, alat bahannya apa, cara membuatnya seperti apa. Itu juga bagian dari proses critical thinking atau berpikir kritis. Nah, itu termasuk ke dalam melatih soft skill. Sementara untuk hard skill-nya itu bagaimana peserta didik membuatnya dengan tenaga sendiri dalam merancang sebuah kincir angin. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, sebentar. Ini slide 10-nya nggak mau keluar sebentar. Halo, Bu Enda? Bu Enda, ini slide 10-nya nggak mau keluar, jadi saya mau buka dulu share ulang share kontennya ya, PPT-nya. Bentar. Ya, boleh tuh presentasinya dibikin dulu saja. Tapi ini udah, nah iya ini. Kalau Bu Enda boleh bisa dilanjutkan? Ya. Selanjutnya pola pendekatan STEM dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, STEM ini dikenal dengan istilah EDP atau Engineering Design Process. Proses mendesain sebuah karya atau mesin. Ini langkah-langkah juga ini bentuknya. Yang pertama ada define the problem. Perumusan masalah. Nah, ini EDP ini jelas sekali selaras dengan PJBL yang merupakan karakteristik dari kurikulum kita. Sudah dirumuskan masalah, selanjutnya dicarikan solusinya, rencana solusinya. Apa nih? Bisa saya langsung kasihkan contohnya ya. Misalnya masalahnya adalah banjir. Misalnya masalahnya adalah banjir. Solusinya gimana nih? Solusinya membuat taman atau membuat penghijauan di lingkungan sekolah. Selanjutnya sesudah ditemukan solusinya, yaitu membuat dan mengembangkan model. Maksudnya di sini adalah modelnya itu mau seperti apa nih, rancangan taman yang mau dibuat seperti apa. Apakah mau melingkar, mau persegi, atau mau berpundak-pundak seperti terasa ring. Nah, jadi model-model di sini sebelum dibuatkan secara
sebelum hard skill-nya, ini di tahap soft skill-nya dulu. Jadi peserta didik membuat rancangannya dulu, membuat sketsanya dulu. Kemudian menggunakan model. Setelah ditemukan, oh modelnya rancangan seperti ini nih, masih berbentuk paper. Barulah diterapkan, dibuatkan modelnya. Maksudnya mereka mulai berkecimpung dengan peralatan keras. Ini mulai masuk ke hard skill-nya. Sudah jadi modelnya, baru direfleksi and redesign. Direfleksi, bagaimana nih uji cobanya, berhasil atau tidak nih. Kemudian dikomunikasikan, dipresentasikan kepada orang banyak, agar nantinya bisa diikuti kalau memang model yang dibuat berhasil. Dievaluasi apa sih kekurangannya dari taman yang sudah dibuat ini, kemudian didesain ulang dari hasil evaluasi. Sekiranya ditemukan kekurangan-kekurangan. Nah, ini ada 5 pola EDP. Ini persis sekali tahapannya seperti tahapan PJBL. Nah, masih banyak nih model-model selanjutnya. Saya mengangkat 3 model terkenal terkait model pembelajaran STEM selain PJBL yang sekarang sering digunakan di sekolah dasar. Ada 3 saja, meskipun ini masih banyak sebenarnya model-model PJBL yang lain. Yang pertama dari Lucas, yang kedua dari Leboy and Rush, dan dari Baidu. Model 5E. Oke, ini. Yang pertama, PJBL dari Lucas. Ini ada 6. Persis juga seperti EDP, hanya ini lebih terperinci. Yang pertama, start with the essential question. Jadi nggak ujuk-ujuk, ini dalam teknisnya ya, nggak ujuk-ujuk guru itu memberikan masalah. Anak-anak gimana nih, kita caranya mengatasi banjir. Nah, dari segi pengucapan penyampaian ke siswa juga tidak seperti itu, tapi berawal dari pertanyaan. Pertanyaan ini fungsinya adalah untuk menarik stimulus agar anak-anak tertarik terhadap kasus yang akan nanti kita jadikan sebagai model dalam pembelajaran. Yang kedua, mendesain sebuah rencana untuk sebuah proyek. Sama seperti EDP tahap kedua tadi. Kemudian yang ketiga, create a schedule. Jadi membuat jadwal dulu, menyusun jadwal. Makanya di sekolah dasar, di SD-SD ini kalau misalnya guru-guru ngasih tugas proyek, itu diberikan tenggang waktu biasanya maksimal 2 minggu untuk proyek-proyek yang sifatnya berat atau yang sifatnya membutuhkan peralatan yang banyak. Adapun untuk proyek-proyek yang sederhana bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Atau misalnya lagi ujian praktek yang harus selesai pada saat itu. Apakah itu termasuk create a schedule juga nih? Termasuk. Yang dimaksud dengan create a schedule ini tidak hanya dalam hitungan hari atau hitungan minggu, tapi juga hitungan menit. Ayo kita buat layang-layang dari jam 10 sampai jam 11. Berarti kita sudah meng-create a schedule dalam waktu 1 jam. Kemudian memonitor siswa dalam pencapaian membuat proyek. Ketika kita memberikan tugas, ayo kita membuat jembatan elektronik misalnya. Meskipun proyek tersebut dikerjakan secara berkelompok di rumah masing-masing atau di luar ruang kelas dan di luar jam KBM, tetap posisi guru sebagai fasilitator ini harus memfasilitasi, artinya memonitor, jadi tidak begitu saja dilepas. Nah, anak-anak khawatirnya kalau dilepas nanti nggak ada progres, ya seperti itu. Dan membimbing, jadi fungsinya dari monitor ini adalah nantinya ditemukan ya siswa ini kesulitannya di mana nih dalam membuat si jembatan elektrik ini. Baru di situ fungsi-fungsi guru juga keluar, meskipun dikerjakannya di luar KBM. Selanjutnya, assess the outcome, menguji hasil. Sudah jadi nih, barulah diuji hasilkan. Maka misalnya membuat jembatan elektrik ini adalah fungsinya untuk menyeberangkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Dipresentasikan di dalam kelas atau di luar kelas. Kalau berhasil si benda tersebut, misalnya sebuah bola menggelinding di atas jembatannya, berarti asesmennya berhasil. Tapi misalnya ketika ditimpai sebuah benda, diluncurkan sebuah bola dan jembatannya itu misalnya mengalami kesalahan teknis, rusak, atau ada yang belah atau apapun, asesmennya belum mencapai tingkat keberhasilan dan harus ke tahap 6, dievaluasi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan uji coba sebelumnya. Itu menurut Lucas. Selanjutnya menurut Leboy and Rush. Nah, ini ada 5. Yang pertama, refleksi. Sama, berawal dari masalah, cuman beda namanya aja. Beda namanya ini, kalau refleksi ini kan kita kenalnya udah
merefleksi itu kan bercermin dari hal yang udah dilakukan. Tapi kalau menurut Leboy ini, refleksi ini adalah mengantarkan siswa melalui sebuah pertanyaan untuk menyelidiki sesuatu. Nah, selanjutnya di research, masih pada tahap soft skill, artinya diteliti dulu. Sebelum menemukan solusi, diteliti dulu seberapa dalam nih problem atau masalah yang diberikan oleh gurunya. Kemudian di discovery. Nah, ini tadi sudah dibahas perbedaan inquiry dan discovery. Makanya kenapa inquiry ini posisinya lebih atas dibanding discovery. Karena kalau discovery ini dia menemukan istilah yang digunakan terhadap suatu proyek atau suatu penemuan. Sementara kalau inquiry ini dia lebih kepada penyelidikan. Jadi dari tahap yang paling bawah sampai atas itu benar-benar dimonitor. Kemudian diaplikasikan atau diuji cobakan dan dipresentasikan atau dikomunikasikan. Meski pada secara teoris dari Leboy Rush ini lebih sederhana ya, tahap komunikasi ini udah aja komunikasi disebut. Meskipun di dalamnya pasti ada nilai-nilai evaluasinya seperti apa, feedbacknya seperti apa, pasti ada di dalamnya. Tapi secara teori ini cukup dalam satu istilah communication menurut Leboy. Dan terakhir ini menurut Baibi. Model 5E. 5E ini terkenal pada zamannya nih. Ada yang pertama, identify problem and contrast. Identifikasi masalah dan kendala. Meskipun dari Baibi ini dia tidak mengatakan bahwa harus berawal dari pertanyaan kah, harus langsung ke permasalahannya apa, tapi tetap saja ini mengidentifikasi dulu. Tahap yang pertama di-identify dulu, selanjutnya dieksplorasi. Sama dengan yang model-model sebelumnya. Sebelum mau menggunakan ide atau solusi apa, dieksplorasi dulu masalah, tingkat kesulitan masalahnya seperti apa. Kemudian melakukan analisis terhadap ide. Nah, ini kalau Baibi ini enggak ujuk-ujuk ke hard skill, ke kemampuan dalam mengoprek suatu bendanya ke proyeknya ya. Kalau Baibi ini dia lebih berjalan-jalan dulu ke soft skill-nya dulu. Identifikasi dulu, kemudian cari idenya, kemudian analisis nih idenya kira-kira sesuai nggak nih sama yang tahap 1, yang masalah itu. Baru dibuat karya dan dikomunikasikan. Membuat karya dan mengkomunikasikan ini oleh Baibi disatukan menjadi satu spot yang sama, yaitu elaboration atau extension. Dan yang terakhir dievaluasi, pelaksanaan tes dan refleksi. Nah, itu 3 model yang diangkat dan itu memang terkenal di persteman. Kalau zaman-zaman perkuliahan itu 3 model yang sering dibahas dan sering digunakan dalam penelitian yang berbasis STEM. Nah, sekarang kaitannya dengan diorama, nih klimaksnya ya. Apa sih dari tadi bahasan, dari mulai bahasan 4.0, bahasan kurikulum, model pembelajaran STEM, kaitannya sama diorama ini apa? Nah, kaitannya sama diorama ini adalah diorama ini suatu proyek yang ditugaskan kepada siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Artinya kalau dilihat dari usia-usia biasa gitu ya, dari masa-masa operasional konkret sampai pra-konkret yang kayak gitunya, ini diorama ini sudah sesuai diterapkan oleh semua tingkatan kelas di sekolah dasar. Makanya kita coba nih padukan diorama ini proyek yang tradisional. Apakah sesederhana yang kita lihat seperti bentukannya? Ini kan gambar-gambarnya seperti ini diorama. Apakah sesederhana itu atau diorama ini juga kategori proyek yang modern karena udah sesuai, udah ada nilai-nilai STEM-nya, kita analisis. Penerapan STEM untuk siswa sekolah dasar melalui diorama. Baik, diorama ini kita kenalan dulu ya, sebelum selanjutnya kita analisis, kita kenalan dulu. Diorama ini adalah benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Ini berawal dari kesenian teater di Eropa dan Amerika pada abad ke-19, di mana pecinta miniatur pada saat itu sering membuat diorama untuk memamerkan model kendaraan militer, figur publik, atau miniatur pesawat terbang. Yang perlu kita garis bawahi, diorama di sini adalah miniatur. Atau kalau sekarang kita ketahui dengan relief ya. Kalau relief itu lebih tinggi lagi dari dioramanya karena relief itu kan bahan-bahannya cukup berat, kemudian dari ukurannya juga sangat besar dan
peruntukannya pun peruntukan dalam sesuatu hal yang bukan untuk pembelajaran lagi, tapi misalnya untuk pembukaan suatu acara, untuk penunjukan suatu denah suatu bangunan, seperti itu. Adapun tujuan dari diorama, kalau dalam pembelajaran di kelas, ini diorama bisa digunakan sebagai media penyampaian materi dalam menjelaskan sesuatu. Misalnya bab tentang ekosistem alam. Nah, ini ekosistem ini ada juga di kelas 4 atau kelas 6. Ekosistem alam ini mau dijelaskan. Yang pertama kalau lewat video bisa. Tapi kan kalau misalnya kita menggunakan video belum tentu bisa diterapkan, mohon maaf, di sekolah-sekolah yang belum memadai sarana infrastrukturnya. Makanya bisa menggunakan diorama ini. Nah, kelebihannya yang pertama, selain untuk menjelaskan materi ekosistem dengan membuat suatu diorama ada gambar hewan-hewannya, tumbuhannya, manusianya, kemudian ada bentukan alamnya, itu kesannya akan lebih nyata. Kelebihannya yang pertama lebih nyata, yang kedua lebih mudah, dan lebih bisa digunakan di sekolah manapun, di tempat manapun yang minim akan fasilitas teknologi seperti infokus, laptop, sinyal internet untuk menampilkan video, dan lain-lain. Dan yang ketiga juga media diorama ini dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi akan berimplikasi sangat baik ke siswanya ketika proyek tersebut dibuat oleh dirinya dan ditampilkan ke orang banyak gitu. Dan dimanfaatkan juga dalam proses pembelajarannya. Itu ada 6 tujuan khusus diorama, mulai dari mengatasi kesulitan yang muncul ketika akan mempelajari objek yang terlalu besar, misalnya mau mempelajari gimana sih proses terjadinya gunung berapi, meletus itu seperti apa. Bisa menggunakan diorama membuat suatu relief atau proses gunung menggunakan gunung-gunung yang kecil. Ya, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sudah mencakup dengan yang tadi saya jelaskan ya. Sampai untuk memperlihatkan proses dari objek yang ingin ditampilkan. Oke, kemudian analisa modifikasi prinsip tujuan diorama. Sekarang ini merupakan hasil analisa saya pribadi terkait diorama ini, tujuan diorama ini sesuai nggak sih dengan dengan kurikulum, sesuai nggak nih? Yang kedua, dengan STEM-nya sesuai tidak? Yang ketiga, diorama ini sesuai nggak dengan tuntutan 4.0? Dan hasilnya, yang pertama proses pembuatan berprinsip PJBL. Itu udah sesuai ya. Jadi berawal dari masalah dulu. Kalau mau menganalisis tentang gunung meletus, diberikan pertanyaan atau diantarkan dulu, anak diajak dulu agar tertarik dengan pertanyaan. Kemudian teknik pembuatan berbasis sains, matematis, menghasilkan suatu sistem dan teknologi ini agar lebih jelasnya nanti kita lihat sendiri di hasil diorama buatan anak-anak yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Selanjutnya, mengaitkan dengan multi mata pelajaran. Nah, kelebihan diorama ini selain sudah mencakup nilai-nilai sains, teknologi, engineering, dan matematiknya juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Kalau bikin diorama ekosistem itu erat kaitannya dengan pelajaran IPA, tapi kalau kita lebih mempermudah guru ya, kalau kita mau menyampaikan mengaitkannya dengan pembelajaran lain, misalnya bahasa Indonesia, ayo ceritakan nih, coba ceritakan ekosistem yang sudah kalian buat berdasarkan diorama ini. Berarti anak belajar verbalnya, mendeskripsikan sesuatu, atau mempresentasikan sesuatu. Kemudian, misalnya dalam diorama tersebut ada gambar gunung, matahari, itu bisa dikaitkan dengan pelajaran matematika. Jadi multitasking, multi nilai-nilai mata pelajarannya. Meskipun yang dari luar secara kasat mata, ini dioramanya diorama pegunungan, hewan-hewan, ini udah jelas IPA nih, nggak ada nih matematiknya. Pasti selalu ada peluang pelajaran lain masuk ke proyek diorama yang dibuat. Karena dalam diorama itu bentukannya nggak satu, jadi nggak cuma gunung aja, nggak cuma pohon aja, nggak cuma manusianya aja. Tapi dalam satu diorama biasanya banyak indikator-indikator di dalamnya, banyak benda-benda di dalamnya. Jadi bisa dikaitkan ke semua mata pelajaran. Nah, ini beberapa contoh STEM karya siswa-siswi SD Insan Kamil Majalengka. Ini dari
kalau secara kasat mata bisa kita lihat nih, oh ini kalau dari siswanya sendiri, siswanya namanya Syifa, dia membuat sebuah peternakan, katanya judulnya peternakan, tapi peternakannya modern. Oh oke, anak-anak membuat ini katanya peternakan karena ada bangunannya mungkin ya untuk menernakan hewan, meskipun tidak ada hewan di sana. Sekarang kita analisis nilai-nilai STEM di dalamnya. Sainsnya, IPA-nya di sini ada, di mana siswa tersebut mengkombinasikan bangunan fisik dengan tumbuh-tumbuhan. Engineering-nya, pengetahuannya, bagaimana dia mendesain nih. Ini kan bangunan-bangunannya, bangkunya, mejanya, rumahnya, jembatannya, ini disusun dari stick es krim yang disusun menjadi disatu-satukan menjadi suatu benda miniatur kecil gitu ya. Nah, ini udah termasuk ke dalam mengkonstruksi sesuatu. Kemudian teknologinya, peruntukannya untuk apa? Peruntukannya kembali ke slide yang sebelumnya dalam pembelajaran. Ini nanti untuk menjelaskan nih, gimana misalnya peruntukannya untuk menjelaskan tentang desain atau interior suatu lahan, suatu pemukiman, bisa ke situ. Matematisnya jelas, ini dalam mengukur panjang stick harus berapa nih biar sama, biar dia menjadi satu bangku yang rapi, panjangnya harus berapa, lebarnya harus berapa. Kemudian ukuran dioramanya dibuat berapa meter, panjangnya berapa meter, kelilingnya berapa, luasnya berapa. Nah, itu udah ada nilai matematisnya. Nah, ini diorama Gunung Meletus. Ini diorama pegunungan. Kan bisa kita lihat, meskipun anak tersebut lebih fokus untuk memunculkan dioramanya pegunungan, gimana terjadinya erupsi, tapi tetap dalam diorama tersebut ada aspek-aspek lain, ada benda-benda lainnya, ada tumbuhannya, kemudian ada benda matinya, ada jembatan, bentukan pasirnya seperti apa biar terlihat nyata. Nah, ini yang memudahkan nanti guru-guru mengkaitkan, khususnya dalam pembelajaran tematik yang harus terintegrasi. Nanti ini fungsinya kemudahan dari diorama itu ini, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu proyek. Selanjutnya, nah ini sama seperti yang pertama, ini juga kebun binatang ini kalau tidak salah. Ini temanya kebun binatang, di sana ada bentuk indikator tumbuhannya, ada hewannya. Nah, ini kalau kita lihat, ini erat pelajaran IPA nih ya. Pembelajaran IPA, hewan dan tumbuhan serta alam sekitar. Bisa nggak nih kita kaitkan dengan apa misalnya, kalau bahasa Indonesia jelas ya mempresentasikan, matematiknya jelas, dia mengukur, membuat kolam itu panjangnya harus berapa, dia membuat lahan-lahan petak-petak seperti itu tuh masing-masing harus memiliki ukuran luas yang berapa aja secara matematisnya. Kemudian ini kalau dari sosialnya, dari mata pelajaran sosialnya, bisa lah hubungan antar makhluk hidup, meskipun di sini tidak ada manusia, tapi karena di situ sudah ada beragam rantai makanan yang berbentuk dalam satu populasi dan satu ekosistem, berbagai jenis berbagai jenis hewan dan tumbuhan, jadi sudah dapat dikategorikan sebagai interaksi mata pelajaran IPS. Selanjutnya ini yang kedua terakhir, seperti perhutanan mungkin ya, air terjun, suasana-suasana di dalam hutan, tapi lebih kepada air terjunnya. Nah, ini ekosistem udah ada hewannya, udah ada membuat air terjun, ini terlihat nyata kan ya. Nah, ini bentuk yang seperti ini nih, proyek yang seperti ini yang lebih menarik oleh siswa, karena siswa ini kalau dilihat dari dekat, oh lucu ya misalnya, karena kan anak-anak ya, namanya anak-anak, mereka karena dunianya bermain, jadi kalau melihat sesuatu yang menarik itu, istilah lucu itu berarti sudah menandakan keberhasilan dari suatu proyek. Keberhasilan suatu proyek membuat siswa tertarik terhadap materi yang akan disampaikan. Baik, mungkin itu terkait pemaparan hubungan STEM, tuntutannya dengan industri 4.0, serta kesesuaiannya dengan kurikulum kita. Terima kasih Bu Endah. Halo Bu Endah. Bu Endah masih ada?
Bu Enda? Oke. Bu Ririn? Mana ini? Cek. Tes, Bu Enda. Ada nggak nih, Bu Enda? Pak Maman, Assalamualaikum. Iya. Iya, boleh, boleh. Silakan Pak Maman. Tanggapi. Iya, terima kasih. Iya, jam 12:50 ini kita kehilangan satu personil mendadak, Pak. Tiba-tiba tidak bisa bergabung katanya. Jadi tadi mulainya telat juga. Kelebakan kita cari orang lagi. Jadi cuman berdua. Iya. Ya. Iya, betul, Bapak. Oh ya? Aduh. Tapi gimana, Pak? Alhamdulillah. Tapi belum ada saya ya kayaknya, Pak. Iya, baru juga sih, Pak. Baru 1 tahun di sana. Oh, sekarang udah. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Berarti udah kenal juga sama Bu Enda, Pak? Sama Bu Enda juga udah kenal sepertinya ya? Oh, belum. Hmm. Ya, ya. Mhm, mhm. Iya, iya. Saya ngeliat. Ya. Ya, makasih Pak Maman. Senang gitu ya kalau kalau pemaparan ada pertanyaan berarti memang diikuti dengan sangat baik nih. Kalau STEM ini sebenarnya dia cakupannya lebih luas dibanding model pembelajaran. Kalau STEM ini ini hasil literatur saya selama beberapa tahun ke belakang ya Pak. Kalau STEM ini lebih kepada perspektif atau pendekatan pembelajaran. Jadi bukan suatu model pembelajaran yang seperti untuk dituangkan secara mentah di RPP gitu. Jadi kalau kita mau menerapkan sistem kepembelajaran, ya kita harus ada dulu medianya. Nah, medianya ini proyeknya. Stemnya ada di proyek yang kita buat, misalnya mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab sekalipun bisa, tapi harus ada proyeknya dulu. Jadi sebelum langsung menyampaikan materi pokok dari pembelajaran tersebut, disampaikan dulu pendahuluannya melalui media yang kita buat. Nah, media yang kita buat sesederhana pun saya yakin pasti akan mencakup STEM. Terkecuali untuk media visual atau audiovisual ya. Kalau misalnya video, gambar, nah kalau seperti itu kan itu hanya media media yang kalau boleh saya katakan media yang paling sederhana dalam pembelajaran. Adapun untuk media yang bisa dikaitkan dengan STEM itu yang bisa menarik anak-anak, misalnya rumah-rumahan atau misalnya jam
Kalau medianya berbentuk jam dinding, jamnya berukuran besar. Jadi ada proyeknya gitu, ada proyeknya semakin besar, semakin menarik bentuk proyeknya, maka anak-anak juga semakin suka. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya gimana nih nerapin STEM ini pada pembelajaran kognitif yang seperti bahasa Inggris, bisa, tapi karena STEM ini bukan suatu metode pembelajaran yang ada langkah-langkah sistematisnya, beda kan sama PBE atau PJB itu kan ada langkah-langkah sistematisnya. Nah, kalau STEM ini kalau mau diterapkan, kita harus menggunakan bantuan dari suatu proyek yang dihasilkan. Jadi nanti nilai STEM-nya keluarnya dari proyeknya. Seperti itu, Pak Maman mungkin. Maksimal berapa proyek yang bisa dibuat siswa atau yang bisa kita tampilkan ke siswa, Pak? Yang bisa dikerjakan siswa. Tergantung yang pertama dari materi, cakupan materinya. Misalnya dalam satu satu minggu nih bahasanya tentang apa. Nah, jadi misalnya bahasanya satu minggu ini tentang interaksi antar makhluk hidup, interaksi sosial misalnya. Nah, maka kita bisa memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat cukup satu proyek saja. Kalau misalnya proyek tersebut akan dibuatkan miniatur yang ada rumahnya, yang ada manusianya, yang ada jalan-jalannya, yang ada mobil-mobilnya, itu kan kategori proyek yang cukup besar gitu, membutuhkan waktu yang lama. Maka kita berikan satu proyek saja dalam waktu 1-2 minggu, seperti itu. Adapun kalau misalnya proyeknya sederhana, hanya misalnya membuat benda-benda dari plastisin. Nah, kalau itu mau dalam satu minggu kita berikan 2 proyek pun, kalau tingkat kesukaran dari proyeknya sederhana, tidak apa-apa. Jadi kalau untuk batasan dilihat dari bagaimana tingkat kesulitan proyek yang akan ditugaskan kepada peserta didik. Begitu, Pak. Terima kasih. Siap disampaikan. Terima kasih, Pak Maman. Bisa diserahkan ke moderator. Bu Ena sudah bergabung belum ya? Halo? Bu Ririn atau? Halo? Benda? Benda? Sudah selesai, Bu. Sudah waktunya sudah lebih ya ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, sudah? Ya, boleh di ini aja. udah nggak ada lagi. Halo? Hilang. Oke. Sepertinya sinyal, Bu Endah. Oke. Halo? Halo, Bu Endah. Oke. Tutup aja deh kayaknya. Langsung kita tutup aja ya kayaknya. Terima kasih Bu Intan atas semapannya. Yuk,
Terima kasih juga Bu Enda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Setelah ini kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.